Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra Dewantara dari kelas Biologi E semester 4 dengan NIM 1908106150. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan praktikum ke-7, acara praktikum ke-7 mata kuliah Ekologi Umum dengan judul Ekosistem Perairan Air Tawar, Danau, Rawa ataupun Waduk, Ekosistem Perairan Payau, dan Ekosistem Mangrove. Tujuan dari praktikum ke-7 ini diantaranya itu untuk mendeskripsikan komponen yang terdapat di dalam ekosistem perairan tawar. Yang kedua, untuk mendeskripsikan komponen-komponen terdapat dalam ekosistem perairan payau, dan untuk mendeskripsikan komponen yang terdapat di dalam ekosistem mangrove. Jadi, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antar komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, manusia, ataupun mikroba dengan komponen abiotik, diantaranya cahaya, air, batuan, tanah, dan lain-lain yang terjadi di alam, yang sebenarnya merupakan hubungan komponen yang membentuk suatu sistem, yang berarti bahwa baik dalam struktur maupun dalam fungsi komponen tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai konsekuensinya, apabila salah satu komponennya itu terganggu, maka komponen lainnya juga akan ikut terganggu. Apa itu ekosistem perairan? Ekosistem perairan adalah suatu kesatuan yang menyeluruh antar organisme dengan lingkungannya yang saling mempengaruhi satu sama lain. Berdasarkan perbedaan salinitasnya, ekosistem perairan dapat digolongkan menjadi perairan laut, perairan air payau, dan air tawar. Pada ekosistem perairan air tawar merupakan ekosistem perairan daratan yang terletak lebih tinggi dibandingkan permukaan laut. Ekosistem perairan tawar sangatlah banyak tersebar di seluruh dunia. Salah satunya banyak terdapat juga di Indonesia. Lalu pada ekosistem air payau merupakan suatu zona perairan air tawar dengan air laut, di mana organisme yang tumbuh didominasi oleh vegetasi hutan bakau ataupun mangrove. Menurut Pitchard pada tahun 1967, suatu badan air setengah tertutup yang berhubungan langsung dengan laut terbuka dipengaruhi oleh gerakan pasang surut, di mana air laut bercampur dengan air tawar dari buangan air daratan. Itu adalah definisi dari ekosistem perairan air payau. Lalu apa itu mangrove? Mangrove itu merupakan suatu ekosistem langka karena luasnya yang hanya terbatas, terutama di Indonesia, yang merupakan kawasan ekosistem yang memiliki peran ekologi, sosial, ekonomi, dan sosial budaya yang sangat penting. Misalnya juga untuk menjadi stabilitas penjagaan pantai dari abrasi, lalu juga sumber untuk mendapatkan bahan pangan seperti ikan, udang, kepiting, dan lainnya. Berdasarkan komponen-komponen yang didapatkan dari hasil pengamatan, bahwa pada komponen terdapat pada ekosistem perairan air tawar dapat ditemukan seperti kangkung dan bayam. Sedangkan untuk faunanya didapatkan seperti adanya ular weling, adanya bangkong rawa, ikan gabus, yang flora dan faunanya ini saling berinteraksi satu sama lain. Dan ditemukannya juga komponen abiotik seperti air. Dan yang kedua, komponen yang terdapat pada ekosistem perairan air payau antara lainnya yaitu pada adanya hutan bakau, pohon bakau merah maupun hitam, dan faunanya dapat ditemukan yaitu buaya, kepiting, ikan-ikan kecil, dan lain-lainnya. Beberapa pola interaksi yang terlihat pada ekosistem perairan air payau ini diantaranya yaitu adanya simbiosis komensalisme dan predator. Dan yang terakhir yaitu komponen terdapat pada ekosistem mangrove, dapat ditemukan adanya flora-flora seperti bakau, tancang merah, jeruju, koka, kandelia, dan zostera. Sedangkan pada faunanya ditemukan adanya kadal, ular, lalu juga ikan-ikan maupun anemon. Dapat ditemukan juga pola interaksi seperti simbiosis, komensalisme, parasitisme, mutualisme, predasi, interaksi kompetisi, dan interaksi populasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.